Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang berjudul The History of Yi Chen, di mana ceritanya sangat menarik, sangat bagus, sangat seru, dan sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan info hiburan seperti ini. Oke, di part sebelumnya adalah part ke-114. Di sini kita akan lanjutkan di part ke-115, di mana seorang pengusaha dari kota sebelah itu datang ke kota Jinling menemui seorang dokter saktisi, di mana perbuatannya kali ini datang ke sini tidak baik ya, artinya mengusir beberapa pasien lalu memaksakan diri untuk menemui dokter saktisi, dan akhirnya membuat dokter saktisi tidak senang dan ingin ingin secara terang-terangan menolaknya, dan akhirnya dikatakan dan menolaknya terang-terangan. Bagaimana cerita selanjutnya kita ikuti di part 115 ini. Oke. Tokoh besar yang pernah ditemui oleh si Tiangki ada banyak, di antaranya juga ada yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan keluarga Wu, tapi tokoh besar itu semua bersikap hormat padanya, juga sangat menghargainya. Yang mengatur-atur di hadapannya seperti keluarga Wu begini, ini pertama kalinya dia bertemu dengan hal ini. Meski keluarga Wu merupakan keluarga nomor satu di Jianan, namun si Tiangki sedikit pun tidak takut pada mereka. Oleh sebab itu dia juga menolak mereka dengan sangat tegas. Donghai mengerutkan alisnya, tidak disangka si Tiangki ini begitu tidak tahu diuntung. Dia sendiri yang mengundangnya untuk mengobati anak bungsunya, bahkan juga menjanjikan imbalan dalam jumlah besar. Tidak disangka malah ditolak langsung olehnya. Dikendalikan oleh amarahnya, Wu Donghai kemudian berkata dengan suara dingin, "Dokter Saktisi, aku harap Anda bicara bisa lebih baik sedikit. Seberapa besar nama dan kemampuan dari keluarga Wu, tidak perlu aku mengingatkanmu tentang ini, bukan?" Si Tiangki mendengus dingin lalu berkata dengan angkuh, "Aku sudah hidup sampai sebesar ini. Nada bicaraku selalu begini, kamu boleh keluar jika tidak ingin mendengarnya." "Kamu?" Seketika itu hati Wu Donghai marah besar. Sejak kedatangannya di kota Jinling, dia merasa orang-orang di sini sedikit aneh. Entah mengapa seluruh tempat penuh dengan orang-orang sulit diatasi. Nama baik keluarga Wu yang begitu besar malah seolah tidak berguna di kota Jinling. Saat mengadakan jamuan makan kemarin juga sama. Wang Jenggang, Qin Geng, Hong Wu, mereka satu persatu tampak sungkan di luar, namun sama sekali tidak menghiraukan ajakannya. Sekarang si Tiangki ini juga berani berlagak di hadapannya. Apakah dia benar-benar menganggap keluarga Wu dari Su Hang hanya jago kandang dan tidak bisa apa-apa di kota Jinling? Uxin yang ada di samping melihat di dalam sorot mata ayahnya sudah dipenuhi oleh amarah, segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba, jadi dia memaki sejenak. "Orang tua, perhatikan sikap bicaramu pada ayahku. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan tempat pengobatanmu ini hari ini." Wu Donghai mencegah Wuxin lalu berkata pada si Tangki sambil tersenyum, "Dokter Saktisi, jangan heran, putraku adalah anak muda. Emosi anak muda tidak begitu baik, mudah bertindak impulsif." Selesai bicara, dia menekan amarah yang ada di lubuk hatinya lalu mengatakan, "Dokter Saktisi, aku datang mencarimu. Tujuannya adalah untuk merepotkanmu agar pergi ke Suhang. Jarak Suhang dari kota Jinling tidak jauh, hanya butuh 1 jam dengan pesawat pribadi. Asalkan kamu bersedia pergi kali ini, aku akan memberimu 10 juta yuan. Bagaimana menurutmu?" Si Tiangki mengeleng-geleng lalu berkata dengan datar, "Putramu tidak bisa aku obati, silakan pulang." "Kamu?" Wuxin langsung berkata dengan marah, "Dasar orang tua, kamu bahkan tidak tahu apa penyakitnya langsung mengatakan tidak bisa diobati. Apakah kamu sedang mempermainkan keluarga Wu?"
Wu Donghai yang berada di samping raut wajahnya juga tampak kelam. Dia menatap si Tiangki dengan tatapan dingin, kemudian bertanya, "Dokter Saktisi, sepertinya kamu sedikit menentang keluarga Wu." Si Tiangki menatap kedua orang itu dengan sinis lalu berkata, "Hari ini kamu kemari tidak mengikuti aturan tempatku ini, mengusir pasienku. Apakah ini bukan menantangku?" Wudong menjawab dengan nada dingin, "Sudah aku katakan yang aku lawan hanya sekelompok orang miskin itu. Mereka tidak pantas berada dalam satu tempat denganku." Sitagi berkata dengan tawa sinis, "Sungguh lelucon, semua manusia adalah sama derajatnya. Apakah kamu bisa mengatur orang-orang yang berada di bawah langit yang sama denganmu?" Wudong menjawab, "Perihal di bawah langit yang sama tidak bisa aku urus, namun di tempat yang sama aku sanggup mengurusnya." Selesai berbicara, dia berkata dengan nada serius, "Si Tangki, aku ingin menghormatimu, makanya datang sendiri mengunjungimu. Selain itu juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Jika kamu menyetujuiku, uang akan aku berikan padamu. Hadiah besar juga akan aku berikan padamu. Tapi jika kamu tidak setuju, maka itu berarti memusuhi keluargaku." Si Tiangki berkata tanpa gentar, "Sudah aku katakan putramu tidak bisa aku obati. Jika kamu ingin bermusuhan denganku, silakan saja. Aku menggeluti bidang pengobatan seumur hidupku sejak awal. Sudah tidak takut dengan hidup atau mati. Jangankan kalian keluarga Wu dari Suhang, meski itu keluarga Su dari Yanjing, atau bahkan keluarga Yi dari Yanjing. Memangnya kenapa aku hanya punya sebuah nyawa? Ambil saja jika kamu mau." Ekspresi wajah Wu Donghai tampak sangat buruk. Dia tak menyangka si Tiangki bisa begitu tegas. Dirinya hanya mengusir para orang miskin, para pecundang jelek itu saja. Tidak disangka si Tiangki malah menyerang dirinya. Melihat sikap si Tiangki yang seperti ini, Wu Donghai ingin sekali mendaratkan sebuah tamparan di wajah tuanya. Kapan dia pernah mengalami perlawanan seperti ini? Tapi saat dipikirkan secara seksama, dia juga tidak terlalu berani menyinggung si Tiangki. Si Tiangki merupakan ahli pengobatan tradisional di seluruh negeri, dokter tradisional kelas atas di seluruh negeri. Entah berapa banyak dokter besar yang pernah menerima pengobatan dan perawatannya. Bahkan keluarga besar, tokoh besar dari Yanjing juga mendapat banyak kebaikan darinya. Jika dirinya benar-benar turun tangan untuk memukul si Tiangki, ditakutkan akan mendatangkan dendam dan kebencian untuk diri sendiri. Jadi dia hanya bisa menahan keinginannya untuk main tangan, lalu mendam sejenak. "Dokter Saktisi, kamu juga merupakan dokter kenamaan yang memiliki jiwa kemanusiaan. Kenapa hari ini begitu sembarangan? Bahkan belum bertemu dengan anak bungsuku, tapi langsung bilang tidak bisa mengobati." Selesai berbicara, dia kembali berkata, "Kamu boleh tidak punya cara, tapi aku ingin kamu menemui Wuki terlebih dahulu baru mengatakan ini. Jadi dokter Saksi, mohon kamu sedikit lebih aktif pergi ke Suhang sebentar." Setangki berkata dengan sinis, "Udonghai, bagaimana tabiat putra bungsumu itu? Memangnya kamu tidak tahu? Jangankan kamu, bahkan aku yang tua ini saja sudah mendengar tentang hal yang pernah dilakukannya. Tidak belajar dengan baik di sekolah, mengandalkan keluarganya yang kaya, lalu menindas gadis muda, bahkan juga sangat suka mencuci otak gadis muda, mengendalikan pemikiran gadis muda, menjadikan gadis muda yang melukai diri sendiri, bahkan yang bunuh diri sebagai kesenangannya, sebagai kebanggaannya. Orang seperti ini, meski aku si Tangki harus mati juga tidak akan mengobatinya." Saat ini Wu Donghai juga merasa marah besar di dalam hati. Dia berpikir dalam hati, "Dasar orang bermargasi, sudah sangat lama dia menahan emosinya, malah tidak menanggapi maksud baiknya. Kamu ini mau mencari mati?" Dalam sekejap dia langsung berkata dengan nada dingin, "Si Tiangki, maksudmu adalah kamu akan melawan keluarga Wu kami?" Si Tiangki menjawab dengan datar, "Bagaimana kamu menanggapi hal ini itu adalah kebebasanmu. Hanya saja tidak peduli kamu berkata apa, aku tidak akan mengobati putramu. Silakan kalian pergi." Tatapan mata Wu Donghai tampak dingin dan kejam. Dia buka mulut dan mengatakan, "Tampaknya jika keluarga Wu tidak beraksi di kota Jinling, maka jadi tidak punya sedikit pun kekuasaan." Selesai berbicara, dia menatap si Tiangki dengan lekat kemudian bertanya, "Kamu yang bermargasi, apa kamu pernah memikirkan akibat dari menyinggung keluarga Wu?" "Akibat? Akibat apa?" Si Tiangki tertawa sini sejenak lalu berkata, "Apa jangan-jangan keluarga Wu bersiap untuk membunuhku?" Sorot mata Wu Donghai
syarat akan hasrat untuk membunuh. Pada saat itu dia sungguh punya niat untuk membunuh. Namun dia juga tahu jelas sama sekali tidak boleh membunuh si Tiangki. Jika membunuhnya lalu jika ada tokoh besar dan berpengaruh yang membutuhkan dan ingin memintanya untuk mengobati penyakit, maka sama saja dengan membuat masalah besar untuk diri sendiri. Setelah diam untuk beberapa saat, Wu Donghai buka mulut dan berkata dengan wajah tidak senang. Tidak sampai harus membunuhmu, hanya saja kamu begitu tidak menganggap keluargamu. Jika hal ini tersebar, wajah keluargamu juga akan merasa malu. Jadi aku akan memberimu pelajaran jika telah menyinggung keluarga nomor satu di Jianan. Itu sebenarnya berarti apa? Baru saja selesai bicara, dia segera berteriak pada bodyguard yang ada di sampingnya, "Kemari hancurkan tokonya." Si Tangki seketika itu berseru dengan keras, marah dan berkata, "Wudonghai, beraninya kamu." Wudonghai mendengus sinis, lalu memarahi dengan amarah yang tidak bisa ditahan. "Kamu yang bermargasi, aku tahu kamu mengenal banyak tokoh besar. Jika benar-benar menyuruhku membunuhmu, mungkin aku masih harus memikirkannya, tapi menghancurkan tempat pengobatanmu, untuk apa aku tidak berani." Selesai berbicara, Wu Donghai berteriak dengan nada keras, "Aku beritahu padamu, jika kelak kamu si Tiangki berani membuka tempat pengobatan, setiap kamu membukanya, maka akan aku hancurkan. Aku ingin lihat siapa yang bisa membantumu dalam hal ini." Baru saja Budong menyelesaikan perkataannya, beberapa bodyguard itu langsung saja menyerbu maju. Orang-orang yang berlatar belakang ahli bela diri ini menggunakan kaki mereka untuk menendang rak obat yang ada di sekitar dengan keras, lalu menumpahkan semua bahan obat tradisional yang ada ke atas lantai, juga menghancurkan semua botol obat hingga berantakan. Dalam sekejap saja, tempat pengobatan yang begitu besar berubah menjadi tempat yang mengenaskan. Si Tengki sangat geram, namun juga dia tidak bisa melawan, hanya mampu menatap mereka yang menghancurkan itu dengan tatapan dingin. Setelah kegiatan memporak-porandakan itu, toko sudah dihancurkan hingga tidak berbentuk. Baru kemudian Wu Donghai mendengus dingin sejenak, buka mulut dan berkata, "Dokter Saksi, aku berikan waktu 3 hari untukmu untuk mempertimbangkan. Sebelum kamu menyetujuiku, jika tempat pengobatanmu berani beroperasi, maka aku akan datang untuk menghancurkannya lagi. Akan kuhancurkan sampai kamu setuju. Jaga sikapmu baik-baik." Selesai berbicara, dia kemudian membalikkan badannya, membawa Wuxin dan bodyguardnya pergi meninggalkan tempat itu. Karyawan pusat pengobatan masyarakat melihat tempat pengobatan yang diporak-porandakan hingga berantakan, kemudian berkata pada si Tiangki sambil menangis, "Dokter Saksi, bagaimana jika kita lapor polisi saja?" Si Tiangki mengibas-ibas tangannya lalu berkata dengan datar, "Tidak perlu, mata-mata dan kaki tangan keluargamu ada di mana-mana. Lapor pada polisi juga tidak akan menyelesaikan masalah." Karena itu bertanya dengan panik, "Jadi bagaimana?" Si Tiangki berkata dengan datar, "Kita berdua bereskan tempat pengobatan seperti semula, lalu secepatnya kembali beroperasi." Karena itu mengatakan, "Tapi orang itu tadi mengatakan jika Anda kembali beroperasi, dia akan datang untuk menghancurkannya lagi." Si Tiangki berkata dengan datar, "Datang saja. Memangnya karena takut dia datang menghancurkan toko, aku jadi tidak membuka tempat pengobatan? Aku belajar ilmu pengobatan seumur hidup, tapi karena takut dia menghancurkan toko, aku jadi tidak mengobati orang lain." Karyawan itu melihat ekspresi si Tangkit yang tenang, juga tidak bisa menahan diri mengagumi wibawa nyali serta rasa kemanusiaan. Dia tulus untuk mengobati orang-orang dari dokter sakti tua ini. Lalu dia bergegas bertanya, "Perlu tidak menelpon Kak Xiao Zhao, menyuruhnya untuk kembali secepatnya? Dia masih menunggu untuk menjemput Anda menghadiri acara ulang tahun Tuan Besar keluarga Song." Si Taki mengangguk-angguk, baru sekarang teringat olehnya, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Song. Beberapa hari yang lalu saat Tuan Besar Song datang untuk berobat padanya, sudah mengungkit perihal ulang tahun ke-80, juga mengundang dirinya untuk ikut hadir. Kemarin Chan Xiaojao mengemudikan mobil pergi ke pusat kota Hai untuk menyiapkan hadiah bagi Tuan Besar Song. Akan kembali pagi ini, kemudian menjemput dirinya, lalu bersama-sama pergi ke kediaman keluarga Song. Di saat itu juga dia mendadak teringat ayah dan anak keluarga Wu kabarnya menetap di kediaman keluarga Song sekarang ini. Jika demikian, ayah dan anak keluarga Wu pasti juga akan turut hadir dalam pesta siang ini.
Begitu teringat sampai di situ, si Tiangki kemudian memutuskan lebih baik tidak ikut secara serta dalam pesta kali ini. Nanti jika saat bertemu dengan ayah dan anak keluarga Wu, dia tidak mampu mengendalikan diri dan memulai perseteruan dengan mereka, malah akan jadi merepotkan Tuan Besar Song yang merupakan bintang dalam acara ulang tahun ini. Jadi daripada begitu, lebih baik tidak perlu pergi. Kebetulan dia sudah tidak memiliki niat untuk ikut dalam acara pesta ulang tahun sekarang ini. Tempat pengobatan masyarakat sudah dihancurkan, yang sekarang dipikirkan oleh hatinya adalah secepat mungkin mengembalikan tempat pengobatan masyarakat seperti semula. Ditambah lagi dia tahu hatinya tidak bisa tenang meninggalkan tempat pengobatan masyarakat meski dia memaksakan diri untuk meninggalkan tempat pengobatan masyarakat lalu pergi mengikuti acara ulang tahun Tuan Besar Song. Bisa dipastikan dia juga tidak akan fokus di sana. Seluruh perhatiannya ada pada tempat pengobatan masyarakat. Jika kemudian Tuan Besar Song menyadari ada sesuatu yang salah, maka ditakutkan akan sulit untuk menjelaskannya. Jadi setelah dipikirkan berulang-ulang, dia menelpon Tuan Besar Song lalu menggunakan alasan badannya yang kurang sehat kemudian meminta maaf pada Tuan Besar karena tidak dapat menghadiri pesta ulang tahun kali ini. Tuan Besar Song menanyainya sejenak setelah dia dengar hanya sedikit masuk angin, lalu kemudian merasa tenang namun juga tidak bisa memaksa. Jadi dia membuat janji dengan si Tiangki untuk mengobrol secara pribadi di lain waktu. Sementara saat ini ayah dan anak keluarga Wu sedang menaiki mobil untuk kembali ke kediaman keluarga Song dari tempat pengobatan masyarakat. Awalnya rencana Wu Donghai adalah datang untuk mengatakan situasi yang ada pada si Tiangki. Mengira si Tiangki pasti akan mengobati keluarga Wu, lalu segera bersiap-siap untuk menuju Suhang mengobati penyakit putra bungsunya. Nantinya dia akan menyuruh pesawat pribadi untuk mengantarkan si Tiangki. Dia dan anak sulungnya akan terlebih dahulu ikut dalam pesta ulang tahun Tuan Besar Song, baru kemudian kembali ke Suhang. Namun tidak disangka meski rencana sangat indah, namun kenyataan malah sangat menyedihkan. Si Tiangki menolak ajakan Wu Donghai dengan langsung. Tidak hanya begitu, bahkan mengatakan bahwa putra bungsunya mendapat ganjaran dari perbuatannya sendiri. Ini membuatnya sangat marah sekali. Meski sudah masuk ke dalam mobil, dia masih saja memaki-maki dan berkata si Tiangki, si anjing tua itu sungguh tidak tahu diuntung. Jika bukan karena khawatir akan menimbulkan masalah, aku sungguh ingin membunuhnya. Huxin yang ada di sampingnya sebaliknya merasa sangat senang. Sebelumnya dia terus mencemaskan si Tiangki sungguh bisa mengobati adiknya, namun tidak disangka setelah datang ke sana si Tiangki langsung saja menolak untuk mengobati penyakit adiknya. Dengan begini dalam perjalanannya untuk meneruskan keluarga Wu sudah mengurangi seorang musuh kuat dengan tuntas. Hanya saja dia juga tidak bisa menunjukkan suasana hatinya saat ini, jadi dia berkata dengan suara rendah, "Ayah, bagaimana jika cari saja beberapa pembunuh bayaran lalu datang ke sana di malam hari untuk langsung menambah leher orang tua itu?" "Tidak boleh." Wudong Hai membuka mulutnya dan berkata, "Meski orang tua ini tidak kaya, tapi ada banyak tokoh besar yang berhutang budi padanya, bahkan juga masih mengharapkannya untuk memperpanjang usia. Jika membunuhnya sama dengan lebih dulu mengumumkan kematian banyak tokoh besar. Sampai saatnya nanti keluarga Wu bisa jadi pihak yang dilawan oleh semua orang." Uxin terpaksa mengangguk-angguk lalu berkata, "Kalau begitu ikuti saja apa yang ayah katakan tadi. Kelak jika dia berani membuka tempat pengobatan, maka kita hancurkan saja." Dong Hai mengatakan, "Itu hanya untuk sedikit menakuti orang tua itu. Akan lebih baik jika bisa memaksanya untuk setuju mengobati adikmu." Huxin merasa sedikit gugup di dalam hati lalu buka suara dengan bertanya, "Ayah, orang tua itu senantiasa tidak setuju." Wudong Hai mengatakan, "Jadi aku berencana mencari Tuan Besar Song untuk membantu memohon." Huxin bergegas mengatakan, "Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Besar Song. Jika membahas hal ini tidak terlalu baik, bukan?" "Benar apa katamu?" Wudong Hai mengangguk-angguk lalu mengatakan, "Jika begitu malam atau besok saja baru dibahas lagi." Kemudian Wudong Hai kembali mengatakan pada Wuxin, "Untuk masalah Song Wanting, kamu juga harus bergegas. Cari cara untuk memupuk perasaan, harus membuatnya segera setuju perihal pernikahan." Wuxin mengangguk dan mengatakan, "Ayah,
Kamu tenang saja, aku sudah memberitahukan Liu Guang untuk mempersiapkan sebuah hadiah dengan baik. Nanti akan aku berikan padanya. Aku yakin dia pasti akan suka. Wudong Hai mengiyakan sejenak lalu berkata, wanita ini sangat memiliki kemampuan. Jika bisa memperistrinya bagi keluargamu, juga bisa membawakan bantuan yang sangat besar. Sampai saatnya nanti kamu meneruskan usaha keluarga. Lalu ada dia yang menjadi pembantu unggulanmu. Kakekmu juga bisa tenang. Muksin menunjukkan ekspresinya yang seolah pasti akan menang. Ayah, kamu tenang saja. Aku pasti akan memperistri Song Wanting. Dia hanya boleh jadi wanitaku. Saat berbicara, mobil sudah sampai di depan pintu kediaman keluarga Song. Di luar pintu utama daerah villa keluarga Song sudah dihiasi dengan lampu-lampu sedari awal. Sebagai seorang pengusaha, sebenarnya keluarga nomor satu di kota Jinling, Tuan Besar Song termasuk memiliki wewenang dan kedudukan yang tinggi. Pesta ulang tahunnya tentu saja juga sangat meriah. Meski belum resmi dimulai, namun banyak tamu yang sudah mendengar kabar dan datang lalu menunggu di depan pintu utama daerah perpilaan. Bagaimanapun keluarga Song merupakan keluarga nomor satu di kota Jinling. Keluarga kecil lainnya jumlahnya ada banyak. Jadi pesta ulang tahun Tuan Besar Song tidak ada yang mengabaikannya. Saat ini di luar pintu daerah perpilaan ayah dari Liu Ming, Liu Guang, meski tidak diundang, namun dia juga sudah lama menunggu di sana. Begitu melihat mobil ayah dan anak keluarga Wu itu kembali, dia kemudian segera memegang sebuah kotak hadiah yang tampak sangat indah tiada tara lalu menyambut mereka dengan ramah. Saat kaca mobil diturunkan, Liu Guang langsung berbicara pada Wu Xin dengan nada yang menjilat. Tuan muda Wu, hadiah yang Anda suruh saya persiapkan sudah dipersiapkan. Karya legendaris dari desainer permata Italia Master Fisher. 100 juta yuan yang Anda berikan tidak habis dipakai. Jumlah yang dipakai adalah 98 juta yuan. Huxin membawa hadiah itu di tangannya, lalu membuka dan melihatnya. Di dalamnya adalah sebuah gelang dengan model indah yang dihiasi dengan puluhan butir berlian berwarna merah muda. Hanya dengan dilihat saja bisa diketahui bahwa harganya tidak murah. Wudong Hai yang ada di samping bertanya, gelang ini dipersiapkan untuk Wanting? Benar, Huxin berkata sambil tersenyum. Gelang yang dipakai di tangannya sekarang ini kelihatannya sangat murahan. Nilainya diperkirakan tidak mencapai puluhan juta yuan. Aku yakin gelang yang aku berikan ini pasti akan disukainya. Melihat putranya sudah mulai menunjukkan tindakan pendekatan yang jelas, Wudong Hai mengangguk-angguk dengan puas. Dia memuji, bagus sekali Wuxin, kamu sudah belajar mengamati detail kecil, membidik tempat pada sasaran. Membidik tepat pada sasaran. Wuxin berkata dengan terkekeh, ayah, saya sudah mengikuti Anda sangat lama. Sedikit banyaknya sudah belajar sedikit hal dari Anda. Namun jika dibandingkan dengan Anda, saya masih tertinggal jauh. Tidak, Wudong Hai berkata dengan serius. Kamu bisa mengamati gelang Song Wanting yang usang, tidak bernilai. Ini sudah merupakan sebuah kemajuan yang pesat. Bisa membeli sebuah gelang yang lebih baik untuk mendekatinya. Ini membuktikan bahwa sekarang kamu sudah lebih dewasa dan stabil dalam melakukan sesuatu. Bagus, bagus, sangat bagus. Uksin mendapatkan pujian, hatinya merasa senang tiada tara. Sorot matanya saat menatap Liu Guang, si anjing pung ini juga tampak sedikit puas. Dia berkata dengan tersenyum, Liu Guang, gelang ini memang cukup cantik. Kamu melakukan hal ini dengan baik. Kelak kamu bantu aku mengurus hal dengan baik, aku tidak akan merugikanmu. Li Guang berkata dengan hormat, baik Tuan Muda, saya pasti akan membantu Anda dengan segenap hati. Selesai berbicara, dia kemudian bergegas menyerahkan sebuah cek senilai 2 juta yuan lalu berkata, Tuan Muda pertama, ini adalah 2 juta yuan yang tersisa. Melihat sikap Liu Guang yang tulus, Wuxin berkata dengan puas, kamu ambil saja 2 juta yuan ini. Meski Liu Guang tidak peduli dengan 2 juta yuan ini, namun dia juga menyadari ini merupakan uang imbalan yang diberikan tuan muda pertama keluarga Wu kepadanya. Jadi dia langsung mengangguk-angguk dengan antusias berterima kasih dan berkata, terima kasih tuan muda pertama. Wudong Hai yang ada di samping melihat Liu Guang, muncul rasa ekspresi dalam hatinya.
Tidak disangka Li Guang ini bukan hanya sikapnya yang cukup tulus, cara dia mengurus sesuatu juga sangat bagus. Ditambah lagi dia merupakan anjing pengikut pertama yang memihak setelah keluarga Wu datang ke kota Jinling. Oleh karena itu Wu Donghai merasa juga sudah sepantasnya memberikan Liu Guang imbalan yang sebenarnya. Jadi dia membuka mulut dan berkata, "Liu Guang, pesta ulang tahun Tuan Besar Song hari ini, apakah kamu diundang?" Li Guang tersenyum pahit sejenak lalu berkata, "Presiden Wu, jujur saja orang berstatus kecil seperti saya ini mana mungkin bisa mendapatkan undangan dari keluarga Song. Sebenarnya banyak sekali orang yang bernasib sama dengan Liu Guang, sama sekali tidak layak ikut beserta dalam pesta ulang tahun Tuan Besar Song, namun tetap saja punya keinginan untuk bisa mendapatkan kesempatan ikut beserta serta meski hanya bermimpi. Ini dikarenakan dalam pesta ulang tahun Tuan Besar Song yang diundang merupakan tokoh kelas atas, jika memperluas koneksi di sini akan memiliki kemudahan yang lebih unggul." Wudong Hai menatap Liu Guang sedikit tersenyum, lalu berkata, "Kamu sendiri memang tidak akan bisa masuk, namun sekarang kamu sudah menjadi orang dari keluarga Wu. Kalau begitu, aku akan membawamu masuk untuk membuka wawasan, sekaligus memberitahu pada orang-orang di kota Jinling bahwa kamu adalah orang keluarga Wu sekarang." Li Guang menunjukkan raut wajah kegirangan. "Terima kasih Presiden Wu memberi saya kesempatan ini. Saya pasti akan membantu Anda dan Tuan Muda dengan baik." Bagi dirinya, pesta ulang tahun keluarga Song ini, dia sama sekali tidak punya kualifikasi untuk ikut serta. Sekarang tidak disangka Wu Donghai bersedia membawanya masuk. Hanya berdasarkan ini saja sudah cukup baginya untuk bersyukur atas kemurahan hatinya. Saat ini Wu Donghai berkata dengan suara datar, "Sudah cukup, masuk ke mobil, masuk dulu baru dibahas." Li Gong bergegas duduk di kursi samping pengemudi ikut dengan ayah dan anak keluarga Wu ini masuk bersama ke dalam perkarangan villa kediaman keluarga Song. Mobil kedua ayah dan anak ini baru saja berhenti sepenuhnya di dalam perkarangan villa keluarga Song saat keduanya baru saja turun dari mobil, kemudian mendapati Song Wanting yang mengenakan gaun terusan berwarna merah yang sangat elegan keluar dengan buru-buru dari dalam villa. Song Wanting hari ini baru saja merias wajahnya secara khusus jadi lebih cantik dan memukau dibandingkan biasanya. Uxin yang melihatnya menjadi termenung. Setelah beberapa saat baru kembali tersadar melihat Song Wanting yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Baru kemudian dia menahan pintu mobil Song Wanting dengan terburu-buru lalu bertanya, "Wanting, kamu mau kemana?" Song Wanting menjawab tanpa menunjuknya ekspresi apapun, "Aku mau menjemput seseorang tamu penting." Uxin berkata dengan nada meremehkan, "Tamu penting apa? Sampai membuat Wanting kamu sendiri yang pergi menjemputnya." Song Wanting menjawab dengan datar, "Tentu saja tamu yang paling penting." Selesai berbicara, Song Wanting kemudian melanjutkan, "Silakan kamu lepaskan pintu mobilku, aku sudah mau berangkat." Wow, siapakah tamu yang penting tersebut, bahkan sangat penting dari Song Wanting? Mari kita ikuti di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.